semuanya. Perkenalkan, nama aku Marsha Akila Rahma. Perkenalkan, aku Azana Atifah. Kami dari kelompok 20 Mentoring Asistensi Agama Islam. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait materi-materi dari pertemuan 6, 7, 8, dan 9. Nah, materi pertama itu tentang zina. Nah, apa sih zina itu? Nah, zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, bentuk-bentuk perzinaan zaman sekarang itu ada bermacam-macam. Apa aja tuh? Nah, yang dimana zina ini tidak selalu dimulai dari hubungan fisik ya semuanya. Nah, seperti chat mesra dengan lawan jenis itu menjadi salah satu bentuk perzinaan. Kemudian pacaran yang mengarah ke maksiatan. Kemudian pegangan tangan, peluk-pelukan, ciuman, nono ya, dan juga menonton konten 18+. Nah, terakhir bertemu berdua di tempat sepi. Nah, ada juga nih dampak dari zina dampaknya. Pertama itu ada dampak spiritual, yaitu hati menjadi gelap, ibadah terasa berat dan jauh dari Allah. Terus ada dampak sosialnya, yaitu rusaknya kepercayaan, nama baik kita jadi tercemar dan hubungan keluarga menjadi hancur. Nah, dampak yang terakhir itu ada dampak fisik dan mental, yaitu penyakit menular seksual, kehamilan di luar nikah, dan depresi atas bersama-sama. Nah, di sini aku bakalan menjelaskan bagaimana kita cara menghindari zina tersebut. Yang pertama kita harus juga menjaga pandangan. Nah, kedua membatasi pergaulannya teman-teman. Nah, ketiga hindari berdua-duaan dengan lawan jenis karena itu haram. Nah, kemudian perbanyak ibadah seperti apa? Sholat, doa, puasa, ngaji, dan lain-lain. Nah, kemudian pilihlah teman yang baik. Ya. Nah, terakhir isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pertemuan ke-7, yaitu tentang narkoba. Oke, apa sih narkoba itu? Nah, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Nah, zat yang mempengaruhinya itu seperti pikiran, perasaan, perilaku, dan kesehatan. Nah, jenis-jenis narkobanya ada banyak nih teman-teman. Itu ada ganja, sabu, ekstasi, heroin, obat penenang ilegal, dan lem. Nah, apa sih dampak buruk dari narkoba ini? Oke, di sini aku akan jelasin nih. Nah, yang pertama tuh dampak pada tubuh nih, yang dimana manusia itu atau individu itu akan mengalami kerusakan otak, kemudian penyakit jantung, kemudian gagal ginjal dan infeksi, atau overdosis karena kebanyakan obat sehingga mengalami kematian. Nah, kemudian dampak psikisnya itu apa? Ya, pertama tuh halusinasi. Halusinasi ini akan mengakibatkan kita menjadi gila. Nah, kemudian emosi tidak stabil, depresi, gangguan mental, dan ketergantungan berat. Nah, dampak terakhir sosial, yaitu seperti prestasi kita tuh hancur, kemudian hubungan rusak, dijauhi lingkungan karena sering digibahin, kemudian masalah. Nah, ada pun cara menghindari narkoba itu yaitu yang pertama itu jangan salah pergaulan. Terus isi waktu dengan kegiatan yang positif, cari teman yang mendukung atau pergaulan yang positif itu. Terus ada konsultasi jika tertekan dan dekatkan diri pada agama. Terus laporkan juga jika ada peredaran mencurigakan. Nah, teman-teman, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu pertemuan ke-8, yaitu tentang akhlak pergaulan. Nah, pengertian akhlak pergaulan sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain sesuai norma agama, sopan santun, dan etika. Nah, di sini aku bakal jelasin prinsip akhlak dalam pergaulan. Pertama tuh jujur ya teman-teman. Nah, kita nggak boleh untuk berbohong maupun menipu teman kita sendiri. Nah, kemudian sopan dan santun. Nah, kita juga harus menjaga ucapan kita dan tidak toksik maupun saling menghormati antara satu sama lain. Nah, kemudian saling menghargai. Nah, kita jangan enteng meremehkan orang-orang dan juga tidak saling membuli ya. Nah, kemudian tuh menutup aurat dan menjaga batas. Nah, dimana kita tidak boleh terlalu bebas lah, berlebihan dengan lawan jenis ya kan Mas ya. Kemudian tidak ikut hal negatif seperti apa? Seperti menjauhi rokok, benar sekali, kemudian narkoba dan mabuk, tawuran dan dosa lain. No ya. Dan terakhir, tolong menolong dalam kebaikan. Adapun contoh pergaulan yang baik itu, yang pertama itu menghormati guru dan orang tua. Terus yang kedua tidak berkata kasar. Yang ketiga tidak mengejek fisik dan latar belakang. Terus yang keempat berteman dengan siapapun tanpa sombong, tanpa ada rasa sombong. Terus yang kelima itu menasihati teman dengan cara yang baik. Terus terakhir adalah menolak ajakan buruk dengan tegas. Nah,
apa sih dampak pergaulan baik ini ya? Nah, dampak pergaulan baik ini banyak untuk kita, banyak manfaatnya dalam diri kita. Seperti hidup kita tuh lebih tenang, kemudian banyak teman yang baik juga. Nah, kemudian dihormati orang lain, kemudian terhindar dari masalah. Nah, kemudian dapat hidup. Ya, Bapak ya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan dari pengertian akhlak berkendaraan di materi ke-9. Nah, pengertian akhlak berkendara ini apa? Akhlak berkendara ini adalah suatu sikap dan perilaku kita saat berada di jalan yang mencerminkan tanggung jawab, keselamatan kita, dan kepedulian antara sesama. Nah, nilai-nilai akhlak dalam berkendara itu yang pertama adalah taat aturan lalu lintas, itu ketika dalam merah berhenti, terus helm dipakai, terus tidak melawan arus. Terus yang kedua itu sabar dan tidak emosi. Contohnya tuh nggak mudah marah, nggak balas klakson dengan emosian. Nah, terus yang ketiga itu menghormati pengguna jalan lain kayak pejalan kaki, bersepeda dan lain-lain. Terus yang keempat tidak berkenalan, kayak ngebutnya tuh jangan ngebut lagi, ya, tapi bahaya gitu. Terus yang kelima tidak membahayakan orang lain, kayak nggak main HP saat berkendaraan, fokus ke jalan aja, terus tidak balap liar. Terus yang terakhir adalah peduli sama di jalan, itu membantu ini kalau misalnya ada kendaraan yang jatuh atau memberi jalan untuk ambulans. Nah, apa sih dampak buruk tidak berakhlak di jalan? Nah, dampak buruk itu juga banyak ya, seperti terjadinya kecelakaan karena kita tidak melihat dan menyerapi akhlak pergaulan tersebut. Kemudian dosa karena telah membahayakan orang lain juga maupun diri kita sendiri. Nah, kemudian kerugian materi kan, nah kita trauma seumur hidup serta berakhir penyesalan. Nah, pesan moral untuk teman-teman semuanya. Nah, tujuan kita tuh bukan cuma cepat sampai, tapi sampai dengan selamat. Iya. Nah, mungkin cukup di sini saja Penjelasan tentang mentoring kami dari pertemuan 6789. Nah, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.